Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arifin. Saya akan menjelaskan tentang jajanan tradisional Indonesia. Oke, sebelum masuk ke materi, pada video ini kita akan membahas tentang jajanan tradisional Indonesia, mulai dari sejarah, di balik sejarah jajanan Indonesia, kemudian keanekaragaman daerah dan bahan bakunya, jajanan tradisional dari berbagai daerah, pengaruh budaya asing pada jajanan tradisional Indonesia, kemudian beberapa macam jajanan tradisional Indonesia, serta pentingnya melestarikan kue atau jajanan tradisional Indonesia. Tidak hanya budaya yang lain ya, jajanan harus kita lestarikan karena itu adalah suatu bentuk kultur atau budaya di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Oke, selamat datang dan terima kasih kepada yang telah bergabung dalam pembahasan materi hari ini tentang kekayaan atau budaya jajanan tradisional Indonesia. Tujuan saya pada hari ini adalah untuk memperkenalkan pada beragam dan bermacam-macam untuk kalangan umum macam-macam dari jajanan tradisional Indonesia, aromanya dan keunikan jajanan tradisional Indonesia yang dimiliki oleh negeri ini. Oke, kita masuk materi pertama, yaitu sejarah di balik jajanan Indonesia. Indonesia itu punya kekayaan budaya yang luar biasa sekali loh kawan-kawan, termasuk dalam hal kuliner. Salah satunya yang paling menarik adalah kue atau jajanan tradisional Indonesia dari berbagai daerah. Setiap kue punya cerita dan asal-usul yang unik. Nah, yang seringkali terhubung dengan sejarah, adat, tradisi setempat. Kemudian, keanekaragaman daerah dan bahan baku. Keanekaragaman bermacam-macam daerah kan pastinya beda-beda, baik dari bahan baku, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, untuk menciptakan fondasi yang kuat untuk kekayaan kue atau jajanan tradisional Indonesia. Oke, untuk kue atau jajanan tradisional Indonesia dari berbagai daerah. Nah, yang pertama yaitu keragaman teknik masak atau pembuatan. Nah, pasti di berbagai macam daerah itu teknik pembuatan, teknik masaknya pasti berbeda-beda. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti berbeda-beda, tidak akan pasti sama. Nah, meskipun daerah kemungkinan bentuk jajanannya sama, pasti cara pembuatannya juga beda. Ada yang dikukus pakai kompor, ada yang masih pakai arang atau batu bata, atau lain sebagainya. Tradisional yang khas. Oke. Kemudian variasi bahan baku lokal. Nah, dari bahan baku pun tadi kan secara masaknya berbeda atau pembuatannya berbeda. Variasi atau bahan baku lokalnya juga berbeda karena bermacam-macam daerah, bermacam-macam suku, dan bermacam-macam kebudayaan. Penggunaan bahan baku lokal yang sangat melimpah yang ada di Indonesia. Kemudian, pengaruh budaya asing pada jajanan tradisional Indonesia. Nah, yang pertama yaitu pengayaan variasi rasa dan teknik. Budaya asing telah memberikan kontribusi besar terhadap variasi rasa dan teknik pembuatan dalam jajanan tradisional Indonesia. Nah, maksudnya gimana tuh? Nah, dalam hal ini atau dalam hal materi ini, kontribusi dalam atau masuknya budaya-budaya yang tidak ada di Indonesia itu pasti merubah variasi rasa itu pasti. Kemudian masih mengandalkan teknik masak yang ada di tradisional masing-masing lokal daerah,
Itu pun karena kedatangan budaya asing pasti ada beberapa update bahasanya kalau anak sekarang. Kemudian adaptasi dan inovasi kuliner. Nah, maksudnya kue atau jajanan yang cepat saji barat yang diadopsi menjadi hidangan populer di warung-warung dan restoran di Indonesia. Nah, dari tadi kan variasi rasa dan teknik masak, dan sekarang ada adaptasi dan inovasi kuliner. Nah, maksudnya apa? Nah, masuknya kue atau jajanan yang cepat saji. Nah, daerah paling barat kan banyak itu cepat saji. Kemudian yang diadopsi menjadi hidangan populer di warung-warung dan restoran di Indonesia. Contohnya apa ya? Kayak sekarang itu dulu kan khasnya itu risol, ya kan? Nah, sekarang risol tuh sudah diupdate tuh. Dulu pembuatannya masih sebatas ada proses pembuatan kulit, ada proses pembuatan isi, ada proses pembuatan kayak biji-biji wijen. Nah sekarang tidak, karena teradaptasi dan terinovasi kuliner dari budaya asing, kulit pun sudah nggak lagi buat sendiri, sekarang sudah ada pabrik pembuatannya. Kemudian isi-isinya variasinya juga banyak, ada dikasih mayo, ada dikasih variasi-variasi yang lain. Nah itu maksudnya kita ada adaptasi dan inovasi di kuliner. Oke, sorry terlewat satu ya. Oke, nah lanjut. Beberapa macam jajanan tradisional Indonesia. Indonesia memiliki berbagai jenis kue atau jajanan tradisional yang beragam dan unik, di mana setiap daerah memiliki ciri khas sendiri, yaitu per masing-masing jajanan. Nah, ada putu ayu. Nah, di sini siapa yang tergambarkan putu ayu itu seperti apa? Oke, saya jelaskan. Putu ayu adalah kue tradisional Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah. Kue putu juga memiliki akar dalam budaya Cina loh kawan-kawan. Awalnya ditemukan pada zaman dinasti Ming. Di negara asalnya disebut Xianro Xiao Long yang berarti kue kukus dengan isi kacang hijau dalam cetakan bambu. Nama putu ayu memiliki arti yang indah sekali. Putu berasal dari kata Sanskerta yang berarti bunga atau puspa. Ya, di sini siapa yang namanya bunga atau puspa? Itu arti nama dari bunga dan puspa. Sementara ayu berarti cantik dalam bahasa Jawa. Kue ini biasa dihidangkan dalam berbagai acara seperti perayaan hari besar, pesta, atau sebagai camilan sehari-hari di kalangan masyarakat di Indonesia. Nah, itu contohnya ya. Nah, itu kan ada variasi pakai, kalau dulu kan masih, dan sekarang pun masih ada putu ayu yang dijual versinya masih di dalam bambu yang didorong dengan sendok atau apapun itu. Nah sekarang kan variasinya sudah ada di cup, terus dikasih tambahan hiasan daun pandan. Oke. Nah ada kue pukis. Nah ya di sini siapa yang familiar dengan nama kue pukis? Nah, kue pukis sendiri adalah kue masakan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung terigu, telur, gula pasir, ragi, dan santan. Kue ini dipanggang dalam cetakan api, bukan oven. Nah, setengah bulan tuh gimana ya? Nah, bulan kan lingkaran toh, otomatis kue bugis setengah bulan otomatis jadi dia setengah lingkaran. Makanya disebut dengan setengah bulan. Dan kuenya itu terinspirasi dari kue bulan yang ada di Cina. Nah, cetakannya pun di atas api ya, kadang nggak di oven. Kalau di oven itu rasanya kan beda. Oke, ini contoh kue bugis. Nah, kalau sekarang kan update dari budaya barat kan ada tambahan variasi topping atau variasi tambahan atasnya ada kasih selai, kasih kismis atau apapun sebagainya. Kemudian risol. Nah, ya, yang saya sebutkan tadi risol itu apa? Nah, risol atau risoles adalah camilan atau snack yang berupa pastry goreng berisi daging, sayuran, atau bihun yang dilapisi kocokan telur dan tepung panir. Risol merupakan makanan khas Jakarta yang banyak disukai masyarakat Indonesia.
Nah, contohnya seperti ini. Nah, variasinya kan macam-macam tuh sekarang. Ini kalau versi yang asli di budaya Betawi itu masih menggunakan bahan-bahan yang saya sebutkan tadi. Oke. Nah, ada klepon nih. Siapa yang suka klepon bulat-bulat cantik ada taburan. Kalau orang dulu itu ada taburan pupur. Pupur-pupur dari kelapa yang diparut. Oke. Klepon sendiri adalah jajanan tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung ketan yang dibentuk bulat, kecil-kecil, bisa bulat, bisa besar. Diisi gula merah, lalu direbus dan ditaburi parutan kelapa. Klepon memiliki cita rasa manis dan dari gula merah, tekstur kenyal dari tepung ketan, dan rasa gurih dari parutan kelapa. Atau kalau orang Jawa mengatakan. Nah, seperti ini. Kemudian ada serabi. Nah, apa ya serabi ya? Nah, serabi atau disebut surabi sendiri berasal dari bahasa Sunda yang berarti besar. Sejak tahun 1920-an, serabi menjadi jajanan pasar yang cukup terkenal. Solo dan Bandung dikenal sebagai tempat yang meriahkan serabi ini atau yang paling banyak mendistribusikan atau menjual jajanan serabi ini. Surabi yang masih tradisional umumnya disajikan dengan gula Jawa dan santan. Tetapi sekarang banyak sekali yang mengembangkan serabi menjadi panganan aneka rasa. Serabi bisa dihidangkan dengan aneka pilihan topping seperti mayones, ayam, daging, coklat, dan lain-lain. Itu kalau yang bagi yang suka. Itu kan karena update dari budaya-budaya malah jadi makanan lokal tetap lokal, tapi ada variasi apa, topping apa, gitu ya. Kembali ke yang tadi materi tadi. Oke, ini contohnya ya. Oke, kita lanjut. Ada cenil. Nah, cenil konotasi itu ya jahil gitu kan. Nanti ini cenilnya cenil jajan. Nah, jajanan tradisional Indonesia yang ada di mana-mana, lebih khusus ada di Jawa yang paling banyak. Nah, cenil adalah jajanan tradisional khas Jawa yang berbentuk bulat kecil-kecil dan memiliki berbagai macam warna. Cenil biasanya ditaburi dengan parutan kelapa sebagai pupur atau pedaknya dan gula merah. Cenil dibuat dari adonan tepung kanji dan gula pasir yang diberi pewarna. Cenil biasanya dijual di pasar tradisional di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, nah seperti ini. Nah, getuk. Nah, penyebutannya getuk, bukan getuk atau getuk. Nah, boleh ya. Getuk. Nah, tuk, tuk. Ada tuknya ya. Getuk adalah makanan ringan tradisional khas Jawa yang terbuat dari singkong. Getuk memiliki tekstur lembut dan rasa manis gurih. Getuk populer di wilayah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta, Ngawi, dan Jawa Timur. Nah, contoh getuknya seperti ini. Ada kue lapis nih. Nah, pasti familiar kan dengan kue lapis? Nah, kue lapis adalah kue tradisional Indonesia yang terbuat dari tepung beras, tepung kanji, santan, gula pasir, garam, dan pewarna. Kue ini terdiri dari beberapa lapis yang ditumpuk-tumpuk dan disatukan dengan lapisan gula atau isian lainnya. Kue lapis memiliki ciri khas tekstur yang lembut, rasa yang manis, dan warna yang beragam. Kenapa disebut kue lapis? Karena bentuknya berlapis-lapis. Oke? Nah, sekarang nih, pentingnya melestarikan kue atau jajanan tradisional Indonesia. Nah, yang saya sempat singgung di awal tadi, dengan memahami pentingnya melestarikan jajanan tradisional Indonesia, kita dapat berperan aktif dalam menjaga keberagaman budaya, lingkungan, dan ekonomi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi,
kita wajib melestarikan budaya-budaya dan yang lain sebagainya, otomatisasi kue atau jajanan tradisional juga harus ikut dilestarikan karena itu adalah simbol etnik atau cover dari budaya, kultur dari budaya masing-masing daerah yang memunculkan ciri khas jajanan khas masing-masing daerah. Di sini saya tidak menjelaskan keseluruhan, hanya beberapa saja karena banyak sekali jajanan-jajanan yang ada di Indonesia. Jadi saya hanya menjelaskan bagian-bagian yang sering kita lihat. Oke, terima kasih sudah mendengarkan beberapa persembahan saya tentang materi jajanan khas Indonesia. Saya Arifin, mahasiswa Unisida, dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada seluruh penonton setia. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Dadah.